bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menerangkan tentang Dilalatul Alfaz Alal Ahkam. Sebelumnya kita perkenalan yuk dengan kelompok 4. Hai, perkenalkan nama aku Zalfa Zara, NIM 2241 10 10 21 26. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Tika Maulana dengan NIM 224 110 10 2105. Hai, aku Devina Stefani dengan NIM 2241 1 10 10 20 92. Yuk kita simak penjelasan materi berikut. Hai, di sini saya akan menjelaskan pengertian mutlak dan muqayyad. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu al-musbat dan al-mubayyan. Hai, di sini aku akan menjelaskan tentang am dan khas. A few moments later. Dalam ilmu usul fikih, permasalahan am dan khas banyak mendapat sorotan secara mendalam oleh para ulama usul fikih sejak dulu. Karena hal ini sering memunculkan perbedaan pendapat di antara mereka. Am menurut bahasa ialah cakupan suatu baik lafal atau selainnya. Nah, sedangkan menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya. Dalam satu makna yang berlaku ataupun yang dimaksud dengan satu makna yang berlaku, yaitu lafaz yang tidak mengandung arti lain yang bisa menggantikan makna tersebut. Dengan pernyataan lain juga bahwa abtu merupakan lafaz yang masih mempunyai arti yang luas, sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan pernyataan atau kebutuhan kalimat yang ada. Karena pada lafaz am, maksud yang terkandung tidak mesti sesuai dengan arti bahasanya, dan apabila arti yang dimaksud lafaz am sudah dipastikan, maka arti yang lain tuh tidak menutup kemungkinan untuk dapat ditetapkan. Karena pada lafaz am ini tidak ditemukan adanya petunjuk yang membatasi artinya. Lalu selanjutnya ada macam-macam lafaz am dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama yaitu lafaz umum yang mengandung dua hakikat makna, artinya dalam lafaz ini tuh mengandung dua hakikat yang mempunyai arti yang berbeda. Lalu nomor yang kedua, lafaz umum yang mengandung satu hakikat dan satu arti secara majas. Bahwa makna yang dimaksud dalam lafaz ini adalah makna yang dapat diartikan sesuai hakikat lafaz ataupun diartikan dalam bentuk majasnya. Lalu yang ketiga, lafaz umum mengandung arti majas, bahwa makna ini yang dimaksud makna ini tuh pada lafaz ini bukan hakikat arti dari bahasa itu sendiri, melainkan makna majas yang dikandung oleh lafaz itu. Selain tentang am, yaitu ada pengertian khos menurut bahasa ialah lawan daripada am, sedangkan menurut istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjuk pada jenis atau menunjuk macam, juga menunjuk arti. Di sini ada menunjuk arti perorangan ataupun isim jumlah. Singkatnya bahwa setiap lafaz yang menunjukkan arti tunggal yaitu adalah lafaz khos. Dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz yang khos itu menunjukkan pengertian yang khoti, apa itu yang tidak mengandung adanya kemungkinan yang lain. Lalu jika lafaz itu berbentuk perintah, maka memberi pengertian mewajibkan yang diperintahkan itu selama
tidak terdapat dalil yang memalingkan perintah itu dari kewajiban. Demikian juga sebaliknya, jika lafaz itu berbentuk larangan, maka memberi pengertian mewajibkan yang dilarang, selama tidak ada juga dalil yang memalingkan dari keharaman itu. Ya, mungkin itu adalah pembahasan tentang am dan khos. Akan menjelaskan sih apa itu al-mujmal dan apa itu al-mubayyan. Sesuai yang sudah tercatat di atas, bahwasanya al-mujmal secara etimologi berarti global atau tidak terperinci secara umum dan keseluruhan, atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan suatu persatunya. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa redaksi yang diberikan kepada ahli usul fikih berikut ini. Menurut Hanafiyah, mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sementara itu ada juga pengertian mujmal yang dikemukakan Zakiuddin Sya'ban, guru besar dalam bidang syariat pada Fakultas Hukum Universitas Syams, Mesir, yaitu lafal yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan penafsiran dan penjelasan dari penyampaian itu membuat lafal mujmal itu sendiri. Yang kedua ada al-mubayyan. Al-mubayyan berarti yang menjelaskan atau yang merinci, sedangkan menurut istilah terdapat dua redaksi yang sama-sama dikemukakan oleh ulama usul fikih tentang pengertian al-mubayyan. Yang pertama, al-mubayyan adalah upaya menyingkapkan makna dari suatu pembicaraan atau kalam serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang yang dibebani hukum atau mukallaf. Yang kedua, al-mubayyan adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. Maksudnya, jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal, yang samar, maka dengan al-mubayyan ungkapan itu menjadi jelas. Berdasarkan kedua definisi tentang al-mubayyan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-mubayyan adalah suatu lafaz atau perkataan yang jelas, maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Dalam konteks hukum Islam terdapat dua konsep penting yang sering digunakan dalam proses penafsiran hukum, yaitu mujmal dan mubayyan. Konsep ini berkaitan dengan tingkat kejelasan itu tidak dijelaskan dalam teks hukum dan bagaimana penafsiran dan penerapannya harus dilakukan. Mari kita analisis dan terapkan kedua konsep ini. Yang pertama adalah al-mujmal atau umum. Konsep al-mujmal merujuk pada teks hukum yang bersifat umum atau tidak terinci. Teks mujmal seringkali memberikan petunjuk yang luas tanpa detail tertentu hingga memerlukan penafsiran lebih lanjut. Contoh penerapan mujmal adalah ketika Al-Quran menyebutkan bahwa minuman keras dan perjudian adalah perbuatan keji. Surat Al-Baqarah ayat 219. Meski hukum ini mengatur minuman keras dan perjudian, teks ini tersebut bersifat mujmal yang tidak memberikan rincian tentang hukuman atau definisi yang lebih rinci. Yang kedua ada al-mubayyan, rincian atau terperinci. Konsep mubayyan merujuk pada teks hukum yang bersifat rinci atau terperinci. Selanjutnya pengertian mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah kata yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dipersempit oleh batasan tertentu. Makna yang sebenarnya menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya. Mutlak juga memahami lafaz sesuai dengan makna tekstualnya yang tidak terdapat pembatasan. Makna terdapat di firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 yang artinya, maka merdekakanlah hamba sahaya. Makna dari hamba sahaya tersebut adalah mutlak. Hamba sahaya tidak ada kata lain yang menyifatinya. Misalnya hamba saya yang kulitnya hitam, rambutnya keriting. Lalu selanjutnya pengertian muqayyad. Muqayyad adalah kata yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dipersempit atau dibatasi oleh pembatasan tertentu. Perumpamaan muqayyad salah satunya ada di surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena salah atau tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena salah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang termasuk muqayyad pada ayat tersebut adalah pembatasan makna dari kata roqobatain yang dipersempit oleh kata muminatin, seperti kata binatang, burung, siswa, atau buku, yang dimana lafaznya belum ada kaitan dengan lafaz lain.
Dengan kata lain, sebenarnya lafaz muqayyad ialah lafaz mutlak yang diberikan kaitan dengan lafaz lain sehingga artinya lebih tegas dan terbatas daripada waktu mutlak. Selanjutnya, hukum mutlak dan muqayyad. Hukum mutlak dan muqayyad menjadi 3. Yang pertama, hukumnya sama, yaitu mutlak di bawah kepada yang muqayyad. Dan yang kedua, kebalikan dari nomor 1. Dalam hal ini, masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Yang ketiga, berbeda hukum, tapi sebabnya sama. Misalnya yang mutlak tentang tayamum, bahwa tayamum ialah menyapu debu 1 kali dan mengusapkan ke mukanya, lalu kedua tangannya. Nah, menurut golongan Syafi'i, mutlak di bawah kepada muqayyad. Menurut golongan Hanafiyah dan Malikiyah, mutlak tetap pada tempatnya sendiri dan tidak dibawa kepada muqayyad. Selanjutnya, analisis dari mutlak dan muqayyad. Yang pertama, mutlak atau hukum, yaitu hukum yang bersifat mutlak adalah hukum yang tidak memiliki pembatasan atau syarat khusus. Penerapan hukum mutlak dalam hukum Islam melibatkan penggunaan hukum tersebut dalam berbagai konteks. Contohnya, penerapan hukum dalam Al-Quran atau hadis yang berlaku untuk semua umat muslim tanpa kecuali, seperti perintah sholat 5 waktu atau larangan minuman khamar. Selanjutnya, muqayyad atau terbatas, yaitu hukum yang bersifat yang memiliki pembatasan syarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum tersebut berlaku. Penerapan hukum muqayyad dengan syarat-syarat telah ditetapkan dalam teks hukum tersebut. Contohnya, ketika hukum pernikahan dalam Islam yang memiliki syarat-syarat seperti persetujuan kedua belah pihak, mahar, dan saksi. Hukum pernikahan ini tidak berlaku tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan hukum Islam dalam bervariasi antara mazhab hukum Islam yang berbeda. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan hukum mutlak dan muqayyad, yang kadang-kadang menghasilkan perbedaan praktik hukum antara komunitas atau negara yang berbeda dalam dunia Islam.